Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya saya ya. Ya, lagi bulan puasa. Semoga kalian yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat, tetap kuat, tahan godaan. Ya, es enak nih. Oke, kesempatan kali ini bentar. Oke, ya kesempatan kali ini kita akan mereaksi atau menguli atau memberi informasi tentang kalian semua tentang logo saya, tentang apa itu namanya. Sebetulnya ini tugas ya biasa dari study from home, ya gitu. Jadi kita dapat tugas di sini untuk mendeskripsikan tentang logo kita. Nah, pada kali ini saya akan mendeskripsikan dua logo dari saya. Ya, kalau penasaran kalian bisa langsung cek sekarang juga ya. Oke, baiklah. Di sini pertama ada logo untuk desain editing gambar. Jadi untuk editing gambar, untuk apa itu namanya, khusus video, aku ini membedakan untuk logonya. Kenapa? Jadi kalau untuk editing gambar aku khususnya nanti ke low poly art. Jadi makanya kita membuat sesuatu yang berhubungan dengan low poly art. Nah, untuk penjelasan low poly art nanti mungkin di next video insya Allah bakal tak bikinin pengertian dan juga cara membikinnya. Oke, masuk langsung saja. Baik, di sini ada logo RM dengan di backgroundnya ada segitiganya ya. Nah, pada umumnya logo ini aku bikin untuk karya editing gambar low poly art, dan juga tujuan dari gambar ini atau logo ini yaitu memudahkan orang untuk mengingat kita sebagai editor atau sebagai salah satu yang membuat suatu karya. Jadi orang menjudge, oh itu karya si A, dilihat dari logo ini. Nah, prinsip logo yang saya pakai ini adalah tidak terlalu berbelit. Jadi aku masukin inisial R sama M ditambah segitiga, udah gitu aja. Gak usah terlalu berbelit-belit lah. Jadi logo itu yang simple, yang bisa diingat oleh semua orang, yang bisa dipahami oleh semua orang. Jadi gak usah yang ribet-ribet gitu ya. Nah, oke, masuk langsung ke penjelasan. Nah, penjelasan ini logo dalam per itemnya apa sih? Yang pertama ada garis lurus ke bawah gitu. Itu melambangkan sesuatu awal dari sebuah karya. Jadi coretan awal. Kemudian ya ini Z ini, jadi kombinasi 1 dan Z ini menjadi huruf R gitu ya, bukan Z sih lebih tepatnya. Lengkungan-lengkungan itu nanti akan membuat itu huruf R. Nah, di sini akan melambangkan lika-liku dari seorang editor. Ya kalian semua ngerti kan pastinya. Editor itu kayak gimana, dianggap remeh gitu loh. Katakan gini lah, ada klien nih minta order gitu ya. Bang, editing gini. Oke, kita kasih rincian harganya. Itu pun masih ditawar. Nah, itu dianggap remehnya itu seperti itu ya. Kemudian M di sini itu adalah money. Wah, iya, siapa yang gak suka money sih itu. Ya, siapa yang gak suka money di situ ya. Dan juga money di sini mempunyai arti itu kita membuka suatu pekerjaan atau melakukan sebuah pekerjaan untuk mencapai satu finansial, atau bukan mencapai sih, untuk mendapatkan suatu finansial, mendapatkan sebuah penghasilan. Jadi ya itu hal yang lumrah sih buat saya pribadi gitu ya. Kemudian ada gambar segitiga. Penggunaan segitiga di sini adalah ciri khas dari low poly art. Jadi low poly art itu adalah seni mengedit suatu foto menggunakan segitiga yang disatuin gitu ya. Ya, untuk itunya lebih lanjut lagi nanti ya.
Kemudian makna logo secara warna. Oke, hitam di sini adalah warna kebanggaan, warna yang sunyi, warna yang misterius gitu ya. Dan juga bisa terkesan mewah. Dan juga warna merah di sini yaitu warna ketegasan, warna pemberi penjelasan, warna apa ya istilahnya? Suatu hal yang kaku gitu untuk ini gimana ya, kaku gitu, maksudnya kaku dalam artian apa sih? Ya intinya tegas gitulah, memberikan kesan tegas dalam sebuah karya atau sebuah gambar gitu ya. Oke, jadi di sini yang poin yang saya ambil dari logo ini adalah sesuatu yang sederhana kadang membuat kita merasa nyaman. Dan apabila jika kita diberi pilihan dalam memilih sesuatu, pasti kita akan memilih sesuatu yang sederhana, namun buatlah itu menjadi sebuah kenyamanan bagi pribadi masing-masing itu sendiri. Kemudian, ya ini logo kedua saya. Logo kedua saya ini berbentuk air-air gimana gitu. Nah, yang pertama di sini nih cuman logo utama tanpa penambahan aksen nama. Jadi kalau aku biasanya dikasih aksen nama itu buat video. Kadang kalau di video nggak pakai juga, tapi lebih keseringan ke video. Kemudian biasanya atau untuk studio seperti pengerjaan gambar 3D atau apapun itu biasanya pakai inilah. Tapi jarang sih. Kalau untuk studio yang 3D itu jarang. Paling nggak yang ini sih, low poly art, pakai yang ini. Ya, ini logo ini umumnya untuk keperluan watermark, hasil karya video ataupun juga karya studio yang sudah tak sampaikan tadi. Untuk konsepnya itu mirip-mirip sama yang logo sebelumnya, yaitu merempet-merempet kepada tulisan RM gitu ya. Yang penting mudah dibaca, mudah dipahami gitu. Ribet amat sih. Kemudian sama lagi kayak per item itu tadi, melambangkan perilaku manusia. Jadi yang untuk pertama yang ini itu seorang manusia itu harus rendah hati, terus berusaha berpikir dengan kepala dingin dalam menghadapi suatu masalah gitu. Nah, kemudian di dalam objek yang ini yang warna biru dongker itu ada aksen kecil nas ini. Itu saya ibaratkan untuk suatu masalah. Jadi gimana cara manusia itu menghadapi suatu masalah tersebut. Kemudian yang bawah ini yang berbentuk M ini, seperti M ini. Kenapa saya membuat dari bawah menuju ke atas ini, nggak M biasa gitu. Nah, itu tadi yang seperti saya sebutkan tadi itu lika-liku perjalanan. Jadi tiap manusia kan ya punya masalah, punya kebahagiaan, kesenangan. Jadi itu lika-likunya. Nah, untuk titik ini adalah satu tujuan. Kalian harus mencapai atau mendambakan suatu impian itu hanya satu. Maksudnya fokuslah pada satu itu dulu. Baru itu setelah itu tercapai, kamu boleh memimpikan suatu hal yang lain. Kalau kamu terlalu bermimpi banyak, nggak akan selesai nanti. Makanya satu-satu dulu. Terus ini warna. Nah, biru dongker ini melambangkan sesuatu yang dangkal atau sesuatu yang keruh. Dalam artian ini melambangkan suatu masalah dari pribadi itu sendiri. Terus biru navy ini melambangkan sesuatu yang tenang dan sesuatu yang solid. Maksudnya solid di sini itu adalah solid. Jadi pemikirannya itu nggak maksudnya terarah gitu, pemikiran terarah. Jadi nggak asal pemikiran yang gimana gitu. Kemudian biru laut di sini melambangkan sesuatu yang positif maupun sesuatu yang negatif. Jadi ada dua makna di sini.
Yang pertama yang di R ini itu dia negatifnya, jadi masalah-masalah di sininya. Kemudian yang satunya di sini adalah mencapai puncak pada suatu pencapaian, jadi itu bersifat positif. Sebetulnya di sini ada aksen biru neon, ya jadi itu ibarat cahayanya gitu. Ini nggak tak masukkan di sini karena itu tidak terlalu tidak terlalu primer, hanya sekunder aja. Terus di sini kesimpulan yang bisa aku sampaikan pada logo ini adalah sesuatu apabila dikerjakan dengan ketenangan, maka memberikan dampak yang indah pada akhirnya. Jadi tujuan itu harus dicapai itu satu-satu perlahan, nggak asal semua disikat gitu, enggak harus gitu. Oke, mungkin ini dulu penjelasan logo yang saya pakai sehari-harinya. Ya bukan sehari-hari, kalau ada kerjaan atau apa gitu, saya biasa pakai kedua logo ini. Kemudian untuk mock-up-nya, nah ini mock-up-nya untuk gambar RM ini ya. Logo yang pertama untuk low poly. Nah di sini bisa kelihatan ini aksen merahnya ini, sangat, dia tuh nggak terlalu kelihatan, tapi dia tuh memberikan dampak kayak sesuatu yang tegas, sesuatu yang ya bisa dibilang bukan menakutkan, tapi bukan mengarah ke situ. Ya tegas itu tadi, dibalut dengan segitiga pada background belakangnya ini untuk menampilkan ciri khas saya dalam mengedit suatu foto, yaitu low poly art tadi. Kemudian di sini, nah ini kalau kita memakai tulisan ini, jadi logonya seperti ini. Jika dilihat sekilas itu memang seperti air, karena di samping hal-hal yang sudah saya jelaskan itu, saya juga berpikir bagaimana logo itu dapat mengalir. Maksudnya mengalir dalam artian bisa fleksibel dalam pemakaian atau kita penerapannya. Ya mungkin itu dulu. Ini ada beberapa karya yang bisa dibilang pilihan. Sebetulnya ada banyak sih, tapi ini aja dulu yang saya tampilin. Yang pertama ini, nah ini maksudnya low poly itu seperti ini guys. Jadi ada pengerjaan objek foto, kemudian kita gambar-gambar segitiga gitu. Kemudian ini yang pertama, yang kedua, ini jangan, ini mantan nih. Ya ini salah ya, maksudnya suatu karya yang juga menurut saya bagus. Kemudian ini juga, nah ini tahap-tahap proses perancangan saya itu gimana cara membuatnya itu seperti ini. Ini memang sengaja nggak saya selesaikan. Terus kemudian ini juga, ini merupakan salah satu karya terbaik saya, yang menurut saya itu sekitar ke 2 atau enggak 3 gitu. Jadi ini sangat detail objek-objeknya. Jadi kompleks itu, tiap perbedaan warna itu harus kita peka untuk membuatnya. Kemudian satu lagi ini. Dan yang ini yang paling the best. Sorry untuk teman satu kampus saya. Karyanya saya masukkan di sini karena menurut saya ini karya terbaik saya yang kedua. Habis itu ini yang ketiga. Ya karena ini emang hampir full body. Ya jadi ini termasuk salah satu karya yang paling bagus menurut saya. Nah untuk kalian yang pengen foto kalian diedit seperti ini, mungkin bisa follow Instagram saya, link ada di deskripsi. Untuk harga-harga bisa kita bisik-bisik ya. Untuk melihat karya-karya saya yang lainnya, ya cek aja di Instagram saya, itu banyak. Atau enggak bukan follow ya, atau enggak di Instagram saya, di Facebook saya di Ramadita Pramestian Putra. Situ saya ada juga karya tentang vektor, tapi saya lebih prefernya ke low poly art. Jadi
inti dari video kali ini adalah dua logo tadi itu. Yang pertama yang RM ada segitiga itu saya khususkan untuk desain logo poly art. Kemudian yang kedua yang warna biru tadi itu adalah logo yang saya khususkan untuk pembuatan video maupun karya-karya studio. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang berkenan dengan saya tampilkan gambarnya di sini, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena tujuan saya di sini adalah untuk pengaplikasian atau penunjukan sebuah karya. Jadi tidak ada maksud lain. Ya, sekian dulu video saya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Semoga kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Jaga kesehatan, selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.